Selamat sore, kita kembali di KPA Online Tamrin dengan saya OB Syanipar, dan kali ini kita akan membahas satu topik yang sangat-sangat menarik, yaitu tentang neraka. Ini adalah topik-topik yang betul-betul menarik sekali, karena meskipun ini mengerikan, tetapi juga di satu sisi kadang menjadi batu sandungan bagi orang percaya. Kadang untuk orang yang belum Kristen, ketika ingin masuk ke Kristen, kadang-kadang tidak suka mengenai konsep neraka gitu, karena sering dianggap bahwa neraka itu sepertinya tidak adil, terlalu mengerikan. Katanya Tuhan itu kasih gitu kan. Itu kan bisa di 1 Yohanes dikatakan bahwa Tuhan itu kasih. Bagaimana bisa Tuhan yang penuh kasih itu bisa membuat orang dihukum di neraka selama-lamanya dan menderita? Sesuatu yang tidak bisa dibayangkan, bukan? Bahkan untuk orang Kristen sendiri terkadang-kadang ada teman saya yang Kristen terkadang bertanya kepada saya, apa benar ya kita ini agamanya benar gitu? Maksudnya masa Tuhan katanya kasih, tapi kok orang jahat dihukum di neraka selama-lamanya? Saya nggak bisa membayangkan Tuhan yang penuh kasih bisa melakukan seperti itu. Meskipun sudah dijelaskan bahwa Tuhan itu adil ya, bahwa ada yang orang jahat tentu akan dihukum dan hukumannya api neraka. Nah, jadi itu sedikit untuk pembukaan saja. Sebelum kita mulai lebih lanjut dan dalami tentang neraka dan membahas tentang segala mitos-mitos atau kesalahpahaman yang ada, kita awali dengan doa. Jadi kita tunduk kepala, kita berdoa bersama-sama ya. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan karena pada sore hari ini Engkau mengumpulkan kami bersama untuk belajar firman-Mu Tuhan, khususnya akan membahas topik yang mungkin sangat sulit, yaitu tentang neraka. Berikanlah kami hikmat dan akal budi dan kirimkanlah Roh Kudus-Mu sehingga kami bisa mengerti lebih baik lagi dan menyadari bahwa Engkaulah Tuhan yang penuh kasih. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah, jadi topik kita kali ini adalah kasih Tuhan dalam api neraka. Nah, ini menarik ya, karena seringkali orang merasa mana ada kasih di dalam neraka. Tapi justru kita bisa belajar sedikit bahwa ternyata ada kasih Tuhan di dalam neraka. Nah, sebelum kita dalami lebih lanjut, saya ingin membagikan beberapa ayat tentang neraka ya. Tentu banyak sekali ayatnya di Alkitab, tapi saya akan pilih beberapa saja. Dan saya suka dengan perumpamaan. Karena itu saya akan memulai dari perumpamaan. Pertama, kita buka Matius pasal 13, ayatnya yang ke-36. Kita buka Matius pasal 13. Ayatnya yang 36, ini adalah penjelasan tentang perumpamaan lalang di antara gandum. Nah, jadi perumpamaan itu ada di beberapa ayat sebelumnya, tapi saya ringkas saja langsung di sini, yaitu adalah, jadi ada seorang yang menaburkan benih gandum, namun tiba-tiba pada malam hari adalah musuhnya datang dan menaburkan benih lalang, sehingga lalang dan gandum ini tumbuh bersamaan. Nah, ketika sang hamba melaporkan kepada tuannya, dibilang, apa yang harus kita lakukan kepada benih lalang ini? Nah, tapi kata tuannya oh, jangan dulu dipotong, nanti takutnya yang gandum juga ikut pangkas. Tunggu sampai nanti ketika udah mulai tumbuh dan bisa dibedakan, baru nanti lalang itu dikumpulkan dan dibakar. Nah, itu perumpamaannya ya. Nah, di sini kita akan bahas tentang penjelasannya. Kita baca Matius 13 ayat 36 sampai yang 43. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Ia menjawab, katanya, "Orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman, anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api." Ya, ayat 42 ya. "Di sanalah akan terdapat ratapan dan keretakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar." Nah, jadi sering dikatakan neraka itu ada api. Itu memang banyak ayatnya. Tapi di sini juga dikatakan, meskipun tidak disebut neraka secara eksplisit, tapi disebutkan bahwa pada akhir zaman, lalang itu, atau anak-anak si jahat, itu akan dikumpulkan dan dilemparkan, dicampakkan ke dalam dapur api. Nah, dari sini kita sudah mulai membahas sedikit lebih dalam tentang neraka. Karena seringkali orang merasa ketika kita mati, langsung rohnya itu ada yang masuk surga, ada rohnya yang masuk neraka. Jadi saat kita hidup ini,
Bahkan ada yang bilang, ada tentu ya beberapa aliran Kristen juga percaya bahwa roh orang mati itu kalau dia jahat sudah di neraka pada saat ini juga. Nah, ini pertama yang kita bahas ya, terkait waktunya, kapan. Di sini kalau kita sudah baca tadi jelas bahwa ini terjadi di akhir zaman. Hanya ketika akhir zaman itu datang, tentu kita sudah belajar sebelumnya tentang hari penghakiman, kedatangan Yesus yang kedua. Itu pada saat akhir zaman, barulah orang jahat dicampakkan ke dalam dapur api. Nah, jadi kapankah orang itu masuk neraka? Maksudnya orang jahat ya, itu terjadinya bukan dari sekarang, tapi nanti. Nah, nanti kita akan bahas lebih jauh lagi ya, tapi minimal dari perumpamaan ini kita sudah belajar beberapa hal bahwa memang ada dapur api, atau perapian yang di sini tidak disebut neraka, tapi kita tahu itu neraka dari banyak ayat lainnya. Tapi itu nanti di akhir zaman. Ya, itu yang menarik ya. Dan di sana juga dikatakan apa? Terdapat ratapan dan keretakan gigi. Nah, ini juga kita bisa lihat di perumpamaan tentang pukat ya. Beberapa ayat berikutnya di ayat 47 misalnya. Masih Matius 13. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman. Jadi kerajaan surga selalu disamakan dengan akhir zaman ya. Pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan keretakan gigi. Jadi di sini udah kita lihat dari dua ayat yang berbeda, ya masih pasal yang sama, tapi intinya udah dari perikop yang berbeda ya, bahwa kapankah seorang itu dilemparkan ke dalam dapur api atau neraka, itu di akhir zaman, bukan dari sekarang ya. Jadi itu kesalahpahaman harus kita luruskan di awal. Lalu yang berikutnya tentang neraka ya. Di sini kan kita udah baca tentang dapur api, berarti ada api. Mungkin benar juga, seringkali kita belajar ada api ya. Nah, tapi kita coba baca misalnya di Matius pasal 22, kita buka Matius pasal 22, ayatnya yang sebentar ya, saya cek ayatnya. Matius pasal 22, ayatnya yang ke-13 dan 14. Ya, di sini diberikan penjelasan yang mirip, tapi tidak ada apinya. Nah, ini menarik ya. Ini perumpamaan tentang perjamuan kawin, di mana ada seorang yang datang, tamu, tapi tidak memakai pakaian pesta. Nah, kita langsung ke ayat 13. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Jadi sebelumnya kita sudah belajar dari dua ayat yang berbeda di pasal 13, bahwa neraka atau dapur api itu terdapat ratap dan kertak gigi. Nah, di sini juga dijelaskan tentang ratap dan kertak gigi. Tapi menariknya, di sini tidak disebutkan api. Disebutnya apa? Ke dalam kegelapan yang paling gelap. Nah, kalau kita bayangkan api, itu pasti terang. Ya tentu kalau lagi gelap terus cuma nyalain lilin, kesannya tetap gelap, ada api tapi tetap gelap. Tapi kalau kita membayangkan hukuman yang betul-betul neraka di bayangan kebanyakan orang, apinya kan di mana-mana kan, tidak mungkin gelap. Padahal di sini dibilang kegelapan yang paling gelap. Nah, menarik ya. Jadi konsep nerakanya ini makin ambigu. Jadi neraka itu ada apinya atau tidak, seperti itu ya. Karena di sini ada kegelapan. Bahkan kalau di beberapa kepercayaan lain bakal mengatakan, ya neraka itu ada beberapa tingkat. Ada yang ada apinya, ada yang gelap. Nah, itu kalau misalnya pernah baca Dante Inferno atau lain sebagainya ya. Jadi ternyata neraka ada tingkatan-tingkatan. Tapi tidak seperti itu ya. Karena kita tidak menemukan neraka ada tingkatan di dalam Alkitab. Nah, itu hanya interpretasi saja. Tapi yang menarik di sini bilang terdapat ratap dan kertak gigi, ada yang ada api, ada yang bilang kegelapan. Nah, jadi di sini kita bisa mulai berpikir, api ini jangan-jangan bukan betul-betulan api, tapi hanya sekedar kiasan. Ya, oke, mungkin sampai sini belum meyakinkan ya, tapi dari sini kita mulai menyadari bahwa apa? Bahwa di neraka itu, kalau menurut di pasal 22 Matius yang tadi kita baca, adalah kegelapan yang paling gelap. Tentu maksudnya berarti tidak ada api. Nah, ini menarik ya, kita sudah masuk ke sini. Sekarang kita lanjut lagi. Terdapat ratap dan kertak gigi dalam neraka. Nah, sekarang kita pindah ke Lukas. Di Lukas kebetulan juga ada sekali menyebutkan tentang itu. Kita buka di Lukas pasal yang ke-13, ayatnya yang ke-27 dan 28 ya.
Mungkin saya bacakan dari Lukas 13 ayat 27 sampai 28 ya. Tetapi ia berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang, enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Di sanalah akan terdapat ratap dan kotak gigi, apabila kamu melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Ya, jadi di sini digambarkan apa? Ada Abraham, Ishak, Yakub dalam kerajaan Allah, tapi kamu ini orang jahat dicampakkan keluar, berarti di luar kerajaan Allah, di mana terdapat ratap dan kotak gigi. Nah, jadi dari sini dari kata-kata Yesus di sini kita bisa mengetahui bahwa artinya ada apa? Ada kerajaan Allah, ada luar kerajaan Allah. Di luar kerajaan Allah ada ratap dan kotak gigi yang betul-betul mendeskripsikan tentang neraka. Nah, yang menarik adalah di sini dibilang dalam kerajaan Allah nanti ada Abraham, Ishak dan Yakub. Belum lagi kalau kita baca di Lukas pasal 16, ini yang sering juga dijadikan dasar bagi sebagian orang Kristen untuk menggambarkan tentang neraka. Yang bahwa, salah itu kalau berpandangan bahwa neraka itu nanti di akhir zaman. Tadi saya bilang neraka di akhir zaman ya, bahwa terjadinya orang dicampakkan ke api neraka. Karena lihat dong cerita Lazarus. Lazarus ada ceritanya di Lukas pasal 16. Meskipun sebenarnya Lazarus yang asli itu ceritanya ada di Yohanes. Di Lukas pasal 16, ini bercerita tentang perumpamaan di mana ada seorang bernama Lazarus. Jadi kita mesti mengerti bahwa ini adalah perumpamaan. Jadi coba kita baca dulu ya bersama-sama ya. Lukas pasal 16 ayat 19. Ini tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus. Badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Ya, jadi si orang kaya ini menderita, seolah di neraka. Dan seolah ini pada saat apa? Bukan akhir zaman, karena kita baca lanjutannya. Tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang. Kata orang itu, kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Dan seterusnya ya. Jadi di sini kalau kita menganggap ini adalah suatu cerita nyata, bukan perumpamaan ya. Jadi seolah-olah benar yang memandang bahwa neraka itu sudah ada, orang mati langsung masuk neraka seperti orang kaya ini. Sehingga ia bisa bertemu Lazarus, bertemu bertemu Abraham ya. Dibilang tolong kirimkan Lazarus supaya bangkit lagi dan ingatkan saudara-saudaraku yang masih hidup. Jadi seolah-olah ketika seorang mati kalau mayat langsung masuk neraka seperti ini. Tapi mesti diingat bahwa ini adalah perumpamaan. Jadi jangan langsung diambil mentah-mentah. Dalam perumpamaan kita bisa ambil konsepnya sesuai konteksnya. Bukan ambil langsung detailnya. Ini orang kaya mati, orang jahat langsung masuk neraka. Di situ menderita. Tidak ya, konsepnya bukan seperti itu. Karena kalau kita baca, di sini adalah konsep bahwa ketika orang sudah mati, sudah jelas akhirnya ada yang baik, ada yang buruk, dan tidak bisa dari yang buruk itu menyeberang ke tempat yang baik atau sebaliknya. Itu. Dan tentu kalau dari konteksnya adalah di ayat-ayat setelahnya dikatakan, mereka tidak akan percaya apabila ada orang bangkit dari dalam kuburan. Karena mereka sudah punya Musa. Ya, sudah punya Musa. Kalau mereka membaca Musa, pasti mereka juga akan bertobat. Tidak perlu ada orang mati bangkit dari kubur untuk mengingatkan mereka. Jadi sebenarnya ini lagi berbicara tentang hal yang lain. Bukan tentang neraka itu bentuknya seperti apa. Karena ini adalah perumpamaan. Jadi kita mesti mulai bisa membedakan antara kiasan dan yang tidak kiasan. Dan dalam satu perumpamaan, mana bagian yang kiasannya, mana yang literalnya. Karena kalau yang diambil literal, jadi seolah-olah orang mati langsung masuk neraka. Tapi tidak seperti itu.
Contoh yang lain, sekarang kita masuk ke perjanjian lama, kita ke Yesaya pasal 66, ayat yang terakhir ya, ayat 24. Jadi ini ayat terakhir dari Yesaya, tentu ini udah berbicara tentang akhir zaman, karena Yesaya betul-betul menubuatkan hingga akhir. Di ayat 24 dijelaskan ya, ketika orang-orang itu sudah di langit yang baru, bumi yang baru ya. Ini tentang orang benar dikatakan, ayat 24. Mereka akan keluar dan akan memandangi bangkai orang-orang yang telah memberontak kepadaku. Di situ ulat-ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam, maka semuanya akan menjadi kengerian. Nah, sekarang kalau ditanya, apakah Yesaya 66 ayat 24 ini literal atau kiasan? Karena kalau kita ini anggap literal, apakah iya kita nanti sudah di dunia yang baru, kita masih mesti keluar terus ngelihat bangkai? Ngelihat bangkai, bukan cuma lihat bangkai doang ya, itu ulat-ulatnya tidak akan mati. Apa bahagianya? Padahal kan dikatakan di surga atau di dunia yang baru itu mesti penuh kebahagiaan. Jadi dari situ kita tahu bahwa ada kiasan dan ada makna di balik kiasan tersebut. Nah, itu yang penting. Jadi kita mesti mulai bisa membedakan antara kiasan dan makna yang sesungguhnya. Ini sama ketika tadi ditanya ya, nanti kalau kita masuk surga, kalau api neraka itu selama-lamanya dan orang jahat itu menderita selama-lamanya, di mana kasih Allah? Bukan cuma di mana kasih Allah, kita bahkan bisa bertanya, di mana kebahagiaan? Bagaimana saya bisa bahagia kalau saya selalu teringat bahwa sebenarnya saudara saya yang jahat itu masih menderita, hingga sekarang masih disiksa di neraka. Tidak ada bahagianya kan? Nah, jadi kita harus tahu. Di sini pun juga sama. Ketika dibilang orang-orang di dunia yang baru itu keluar melihat bangkai, tidak mungkin ini artinya literal. Masa kita di kerajaan Allah terus ngeliat bangkai, terus ada ulat lagi makan bangkai itu? Ya, tentu tidak ya. Tapi kita mesti lihat prinsipnya. Prinsipnya adalah di sini kita lihat yang menarik di sini dikatakan apa? Bahwa bangkai orang-orang yang telah memberontak itu baru kelihatan. Maksudnya lagi ngomongin tentang bangkai. Nah, ini menarik. Ini tandanya apa? Bahwa orang jahat itu mati. Di sini bukan melihat apa? Kalau ini mau kita bayangkan tentang neraka yang kebanyakan orang sering dengar gitu ya. Oh, di neraka disiksa terus-menerus, terus menderita. Kalau yang begitu bentuknya tidak akan bangkai. Akan ngeliatnya, oh, orang hidup yang menderita, disiksa. Enggak ya, tadi dibilang bangkai. Jadi menunjukkan suatu indikasi bahwa orang jahat itu ya sudah mati saja. Tidak betul-betul disiksa terus-menerus. Nah, jadi tidak menerus ya. Nah, yang menarik adalah di sini dikatakan apinya tidak akan padam. Nah, seringkali juga diartikan, oh, jadi berarti akan menderita di neraka selama-lamanya. Dibakar terus-menerus. Mungkin dibakar terus-menerusnya iya, tapi sudah jadi bangkai, berarti sudah tidak menderita. Nah, ini yang penting buat dipahami. Jadi, memang apinya itu dikatakan tidak akan padam, tapi bukan berarti menderitanya itu selama-lamanya. Ya, yang menarik ya. Dari mana saya juga bisa tahu bahwa ini juga ada berbentuk kiasan. Tentu di sini juga dibilang ulatnya tidak akan mati. Bagaimana ulat itu tidak mati, tapi ada api yang terus menyala ya. Jadi dari situ kita sudah tahu bahwa ini tentu ada makna kiasan. Tentu makna prinsip yang kita ambil dari cerita ini sudah saya jelaskan adalah bahwa orang jahat itu tidak menderita selama-lamanya, meskipun apinya terus menyala. Nah, ini juga diambil di dalam Markus ya. Jadi Yesus mengutip dari Yesaya pasal 66 ayat 24 tadi di dalam Markus pasal 9. Kita ke Markus pasal 9 ayatnya yang ke 43 ya. Dari ayat 43. Di sini baru dijelaskan betul-betul bahwa itu neraka. Tadi sebelumnya kan belum ada kelihatan kata yang eksplisit bilang itu neraka. Nah, di sini kita tahu bahwa itu neraka. Di Markus 9 ayat 43 dikatakan, "Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan." Nah, apinya tak terpadamkan, betul ya. Tapi nggak bilang penyiksaannya selama-lamanya. Lalu ayat 44, "Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam." Nah, jadi mengutip dari situ ya. Jadi ini disebut ya, buang ke dalam neraka, di tempat ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Jadi dari tadi yang saya sebutkan itu, dapur api, ketak gigi, ratap dan ketak gigi, lalu ada api yang tidak padam. Itu di sini secara eksplisit sebutkan itu neraka. Ya, di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Seperti itu ya. "Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam."
Karena setiap orang akan digarami dengan api. Nah, menariknya di sini. Sekarang tiba-tiba dibilang setiap orang akan digarami dengan api. Apa maksudnya digarami dengan api? Tentu ini banyak yang bisa berinterpretasi ya. Tapi singkatnya adalah digarami itu tentu juga garam erat kaitannya dalam Alkitab tentang penyucian. Jadi penyucian oleh api. Nah ini menarik, dibilang setiap orang sebenarnya. Jadi bukan cuma orang jahat saja. Nah ini yang mulai jadi menarik ya. Apa berarti maksud setiap orang itu masuk neraka? Tidak ya. Karena api yang selama ini kita pikirkan api yang menyiksa, itu bukan masalah api yang menyiksa. Karena kita tahu dari Ibrani pasal 12 ayat 29 yang menjelaskan siapakah api itu atau apakah api itu. Kita buka Ibrani pasal 12 ayat yang terakhir, ayat 29 kalau tidak salah. Ya, kita buka Ibrani 12 ayat 29. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Jadi api itu sebenarnya api penyucian. Allah kita adalah api yang menghanguskan. Ini sebenarnya diambil dari kitab Ulangan kalau tidak salah, dari Perjanjian Lama. Nah, jadi maksudnya apa? Kalau memang dia orang benar, sudah dibenarkan oleh iman Yesus, tidak apa. Seperti misalnya Sadrak, Mesak, dan Abednego ya, masukkan ke dapur api, tidak apa-apa. Tapi orang jahat akan dihanguskan. Dan kalau maksudnya hangus berarti apa? Maksudnya akan hilang. Binasa. Bukan menderita selama-lamanya. Dari mana saya tahu itu, kita bisa coba buka misalnya Matius pasal yang 10 ya. Kita buka Matius pasal 10. Ayatnya yang ke-28 ya. Dikatakan apa? Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Ya. Jadi ini menyebutkan tentang neraka dan menyebutkan tentang Tuhan yang apa? Yang dapat membinasakan jiwa dan tubuh. Jadi itu bukan disiksa, tapi dibinasakan. Berarti lenyap, habis. Habis. Jadi bukan menderita terus-menerus ya. Baiklah, jadi untuk menutup, kita ambil beberapa pasal dari Wahyu. Kita baca Wahyu pasal yang 20 ya. Ayat 11. Sampai 15 ya. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit yang tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Jadi maut pun, di sini tentu kiasan ya, karena nubuatan ya. Maut pun dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Jadi dilemparkan ke lautan apinya itu nanti setelah penghakiman. Dan ketika dilemparkan ke lautan api disebut itu adalah kematian yang kedua. Dan kematian yang kedua ini tentu berbeda dengan kematian yang pertama ya. Nah, karena kematian yang pertama masih dibangkitkan untuk dihakimi, lalu dicek ada nggak di buku kehidupan. Tidak ada, ya udah dilemparkan ke lautan api. Dan di situ dibilang, nggak dibilang binasa, tapi tentu tidak mati yang dengan sense yang pertama tadi ya, karena kematian dibilang maut udah dilemparkan duluan ke api neraka. Jadi yang kedua, kematian yang kedua adalah kebinasaan yang istilahnya lenyap gitu, binasaan yang total. Nah jadi berarti apa? Orang itu tidak mati, masuk neraka langsung, tidak, tapi dihakimi dulu, lalu dilemparkan ke lautan neraka, dan dia akan lenyap. Tentu bukan langsung ketika itu lenyap ya, karena Tuhan adil kan. Tentu akan terbakar, akan tersiksa, tapi tidak tersiksa selama-lamanya. Tergantung dosanya. Kan dibilang dihakimi sesuai perbuatannya. Nah, jadi untuk menutup kita ambil dari Wahyu pasal 21 ayat 4 ya. Jadi ini tentang apa yang selamat ya, tentang kerajaan surga. Dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Jadi dikatakan apa? Tidak ada lagi ratap tangis. Padahal tadi kita sudah belajarin dari awal bahwa di neraka itulah terdapat ratap dan kotak gigi. Tentu ya pada saat dibakar dan menderita, apa yang akhirnya binasa. Tapi di sini dibilang tidak ada lagi ratap dan kotak gigi.
Jadi kalau dibilang, oh neraka itu selama-lamanya, masih ada ratap dan kotak gigi dong. Masih ada ratap, tapi di sini dibilang sudah tidak ada lagi ratap, pantangis. Dari bahasa aslinya ratapan ya. Jadi maksudnya tidak ada lagi. Berarti orang yang disiksa itu habis, hangus, terbakar, dan tidak meratap lagi. Habis, sudah selesai. Jadi dari sini kita tahu bahwa neraka itu tidak selama-lamanya karena Tuhan kita adil. Ya penuh kasih juga. Seperti itu ya. Karena kalau dibakar terus selama-lamanya dan menderita selama-lamanya, kan kita jadi bertanya di mana kasihnya. Tapi ketika kita sudah tahu bahwa Tuhan itu adil, menghakimi sesuai perbuatannya, hanya ketika dihakimi tidak ada dalam buku kehidupan, ia dicampakkan ke dapur api, ke neraka, menderita, tapi akan ujungnya lenyap dan binasa. Jadi itulah kita memahami tentang neraka. Mungkin saya sudah lebih dari waktunya, tapi tidak apa-apa. Kita tutup dengan doa ya. Baiklah. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan karena Engkau telah menjelaskan kepada kami tentang neraka, bahwa neraka itu bukanlah sesuatu yang membuat orang jahat menderita selama-lamanya, tetapi Engkau adalah Tuhan yang baik dan penuh kasih, yang hanya membalas sesuai perbuatannya ya Bapa. Sehingga kami tahu bahwa neraka tidak selama-lamanya, namun Engkau mengingatkan kami juga agar tidak masuk ke neraka karena di sana terdapat ratap dan kotak gigi, tapi berikanlah kepada kami iman agar kami selamat dan masuk surga di mana tidak ada ratap dan kotak gigi. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah, sampai jumpa di KPA Online berikutnya. Tuhan memberkati.